al-ghina, kekayaan. Kita minta kekayaan. Dan hal yang menarik, bahwa yang dimaksud kekayaan di sini adalah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, wal gina gina nafas wal istighna 'anin nas wa amma fi aidihim. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, sehingga kita tidak tertarik dan tidak butuh terhadap apa yang dimiliki oleh manusia dan apa yang mereka punya. Nggak tertarik kita. Alhamdulillah udah ada. Mas mau ini? Udah ada. Kita nggak punya ambisi untuk punya apa yang orang punya, karena jiwa kita kaya. Jiwa kita kaya. Jiwa kita kaya. Bukan rendah. Ini kekayaan yang dimaksud. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, laisal gina an kathratil arab. Kekayaan itu bukan kekayaan harta dan aset. Walakinnal gina gina nafas. Tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Kekayaan adalah kekayaan jiwa. Jadi ketika kita, makanya harus ngerti doa yang kita panjatkan. Makanya sebuah kesalahan adalah ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi', Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ketika kita ucapkan gina, yang ada dalam hati kita hanya uang. Kaya secara angka, secara angka. Kaya secara aset. Yang ada di benak kita rumah, mobil, seterusnya. Tanpa ada kekayaan jiwa, dan itu keliru dalam berdoa. Bukan itu poinnya. Bukan itu. Poinnya adalah kekayaan jiwa. Dan mencapai titik di mana kita tidak butuh terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Karena kita mencukupkan diri dengan meminta kepada Allah dan berikhtiar. Lalu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Makanya ulama mengatakan, adapun kaya aset, qad yakunu faqran min wujuhin katsira. Orang yang kaya secara aset dan harta itu seringkali sebenarnya mereka fakir dan miskin dari berbagai sisi. Di antaranya al-insyighalu biha. Lihat mereka sibuk ngurus harta-hartanya terus sehingga nggak punya waktu untuk jiwa mereka sendiri. Itu kan karakter kemiskinan dan kefakiran. Akhirnya sibuk, nggak punya waktu untuk jiwa dan diri mereka sendiri. Sibuk ini segala macam. Wal khidmatullah, dan berkhidmat, melayani harta mereka sendiri. Ribet banget gitu. Melayani. Lihat bagaimana banyak pihak melayani koleksinya. Apapun dilayani, sampai dia nggak peduli dirinya sendiri. Bahkan anaknya nggak peduli. Hidupnya hanya melayani koleksinya saja, barang-barangnya. Itu aja dipikirin. Jiwanya nggak dipikirin, hatinya nggak dipikirin. Itu kata para ulama, itulah kefakiran itu sendiri. Kefakiran itu sendiri. Karena kita kefakiran atau kemiskinan itu kan membuat orang ngurusin pihak lain, dan dia akhirnya lupakan diri sendiri. Itu tadi kefakiran tuh karena fakir kan, karena miskin, akhirnya mau nggak mau harus ngurus yang lain biar dapat gitu loh, biar dapat.
lagi sakit-sakit harus tetap masuk kerja. Coba kalau bos-bos sakit-sakit santai, nggak masalah. Kalau ya, yang bawa-bawa harus ini, nggak mikir, karena berkhidmat kepada pihak lain. Nah sebenarnya orang yang terfitnah dengan harta dan intinya adalah aset, itu juga hampir sama. Ngurus yang lain dia lupa, lupa, sibuk ngurusin itu, sibuk ngurusin itu. Makanya kan ada ironi, banyak orang kerja nggak kenal waktu dan nggak peduli dengan kesehatan mereka, kerja terus, tidur sampai larut, nggak peduli, lupa makan, lupa istirahat, segala macam. Yang penting kerja dapat uang, kerja dapat uang, kerja dapat uang. Begitu uang kekumpul, sakit parah. Akhirnya uangnya dipakai buat apa? Buat biaya kesehatan, biaya pengobatan. Jadi udah lingkaran begitu aja. Kerja nggak peduli kesehatan, begitu sakit drop, seluruh uangnya atau segala macam digunakan untuk pengobatan. Subhanallah. Itulah uniknya manusia. Dan itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang cerdas-cerdas. Jadi apa yang dikumpulkan segala macam digunakan juga untuk, pada akhirnya untuk kesehatannya. Ya berobat ke Allah, berobat ke Bella, berobat ke Sela, dan seterusnya. Semua dokter bilang sama, ini karena kurang istirahat, ini karena kurang tidur, ini karena nggak jaga makan. Semua dokter Singapura bilang gitu, dokter ini bilang ini, dokter di Jerman bilang gitu juga, dokter di Australia bilang gitu. Ini karena kurang tidur, kurang istirahat. Polanya salah. Isunya diwanti-wanti, tolong jaga suami ibu ya. Ini kalau nggak panjang nih. Harus bayar ini segala macam, habis fulus. Nggak bisa dinikmatin juga gitu loh. Jadi kerja setengah mati, akhirnya ke situ-situ juga. Berkhidmat kepada harta. Berkhidmat kepada harta. Lihat menariknya analisa para ulama seperti ini, keterangan Ibnu Hubairah, wal haja ila dawamiha, dan dia merasa butuh untuk tetap eksis tuh harta, jadi ketakutan segala macam. Akhirnya fakir-fakir juga kesan. Jadi secara fisik dia kaya, materi kaya, angka kaya, tapi secara psikis dia miskin, secara kejiwaan miskin dia. Makanya itu kata Nabi, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan, intinya bukan di aset, tapi kaya itu jiwa. Kaya itu jiwa. Tapi hadirin Allah muliakan, terakhir ada keterangan menarik dari Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi dan Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Yang menjelaskan kepada kita, bukan berarti harta nggak penting, bukan berarti harta tidak penting, bukan berarti harus hidup miskin gitu kalau misalnya udah hijrah dan seterusnya, enggak. Kenapa? Mari kita simak terakhir sebelum kita tutup. Ibnul Jauzi memberikan testimoni beliau ketika beliau menghadiri undangan acara dari orang-orang kaya. Jadi datang ke acara walimah atau resepsi atau acara gala dinner dan segala orang-orang kaya. Lalu kata beliau ketika beliau hadir, saya melihat sebagian pihak yang diberikan atau sebagian pihak yang punya ilmu itu kok terlihat hina ya di hadapan orang-orang kaya. Karena sebagian mereka justru jadi merendah di hadapan orang-orang kaya tersebut. Dan merasa butuh.
Oleh karena itu, singkat cerita, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, fal aula lil alim an yajtahida fi talabil ghina wa yubalik fil kasab. Maka kata beliau, yang lebih utama menurut saya bagi ahli ilmu atau sebagai orang alim itu berusaha sungguh-sungguh untuk berikhtiar sehingga dia punya harta yang baik, sehingga kita punya izah di hadapan ahli dunia, kita punya kehormatan, punya marwah gitu loh di hadapan orang-orang kayak itu yang tidak respect nanti. Harus jaga marwah, kata beliau. Dan kalau kita butuh apa-apa, kita nggak minta-minta sama mereka, kita punya sendiri. Kita mau infak, kita mau sedekah bisa, kita mau segala macam bisa. Kita nggak minta sama orang, kita nggak tergantung. Dan itu yang dikatakan Sa'id bin Musayyib. Sekilas info, Sa'id bin Musayyib adalah pakar fikih terbaik di masa tabi'in. Tabi'in generasi setelah sahabat. Jadi Nabi dan para sahabat setelah itu tabi'in. Sebagian ulama mengatakan yang terbaik dalam ilmu fikih di masa itu Sa'id bin Musayyib. Apa kata beliau? Kata beliau, la khaira fi man la yuhibbul mal. Bahasa beliau cukup tajam, mari kita simak, tapi harus kita pahami secara positif. Kata beliau, la khaira fi man la yuhibbul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang fobi terhadap harta. Tidak ada kebaikan bagi orang yang fobi terhadap harta. Mungkin itu yang lebih, kalau bahasa terletangnya yang tidak suka harta, jadi maksudnya fobi terhadap harta. Ya'budu bihi rabbahu wa yu'addi bihi amanatahu wa yasunu bihi nafsahu wa yastagni bihi 'anil khalq. Jadi maksud beliau, harta itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta itu kita gunakan untuk menunaikan amanat yang Allah amanatkan kepada kita. Misalnya kita punya istri, kita punya anak, istri dan anak kan amanat. Kita gunakan harta itu untuk menjaga amanat tersebut. Kita asuh anak yatim, kita punya pondok dan seterusnya. Kalau kita punya harta segala macam, kita tunaikan amanat. Wa yasunu bihi nafsahu, dan kita bisa jaga kehormatan diri kita. Kita nggak minta-minta. Wa yastagni bi 'anil khalq, dan kita tidak butuh dengan manusia. Ada yang bergabung manusia bergabung atau enggak, kita punya program jalan terus. Karena apa? Kita punya uang. Kita danai program-program kebaikan. Kita danai proyek-proyek kebaikan. Kita nggak tergantung sama orang. Kenapa nih proyek kebaikan nggak jalan? Belum ada yang support. Enggak. Anda support nggak support itu urusan Anda. Kita jalan terus. Kenapa? Karena Allah kasih. Lihat bagaimana pandangan tajam dari para ulama, dan ini pakar fikih terbaik di masa tabi'in. Bukan sembarangan yang bilang. Makanya nggak ada kebaikan bagi orang yang fobi terhadap harta. Oh, ini nggak penting. Hijrah itu yang penting akhirat. Kata beliau, nggak ada kebaikan. Justru kita gunakan harta kita untuk akhirat. Nggak ada kontradiksi antara hijrah dengan harta. Itu harta yang awalnya kita gunakan untuk dunia, untuk hawa nafsu, sekarang kita gunakan untuk mencari ridho Allah, untuk beribadah. Itu digeser, bukan hartanya dibakar, selama hartanya halal dan gak masalah, tapi digeser tujuannya, purpose-nya tuh digeser, alokasinya aja dari tempat-tempat gelap, maksiat segala macam, ke tempat di wadah-wadah ilmu, kebaikan, kesolehan, dan kita bisa tunaikan amanat kita, dan kita bisa jaga diri, kita punya izzah. Kita nggak diatur sama pihak-pihak yang punya uang misalnya. Kenapa? Karena ada nggak ada Anda, kita bisa jalan kok, nggak ada masalah. Anda mau bergabung itu untuk kebutuhan Anda, kita nggak tergantung dengan Anda, kita jalan terus. Itu baru penting. Makanya itulah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ni'mal malu salih li rajuli salih. Dalam hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi mengatakan ni'mal malu salih lil mar'i salih. Lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang baik, harta yang halal,
itu di tangan orang yang soleh. Itu yang paling oke udah. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau harta itu di tangan orang soleh, dia akan infak ke sana, infak sini, ngasih sana, ngasih sini, program kebaikan jalan, proyek-proyek kebaikan jalan, dia akan bantu sana. Tapi kalau harta itu di tangan orang fasik, dia akan gunakan untuk maksiat. Makanya Abu Bakar kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, Utsman bin Affan kaya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah kaya, Nabi Sulaiman kaya. Jadi bukan berarti konsep kekayaan adalah kekayaan hati, kita fobi terhadap harta, enggak. Atau nggak boleh kaya, kalau hijrah itu harus miskin, enggak. Itu kata Sa'id bin Musayyib, ini orang terbaik dalam ilmu fikih di masa tabi'in, muridnya para sahabat, muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat besar lainnya. Itu mengatakan tidak ada kebaikan orang yang fobi terhadap harta. Harta itu kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk menjalankan amanat, kita gunakan untuk menjaga kehormatan diri. Kita nggak tergantung sama manusia. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, kita bisa jalan sendiri. Itu penting. Jadi bedakan antara fungsi harta dengan tempat kekayaan. Tempat kekayaan itu adalah hati dan jiwa, bukan di angka. Tapi angka kita gunakan untuk ibadah. Tanpa hati itu terpaut dengan aset kita, angka tersebut. Dan kalau Allah nggak kasih, nggak ada masalah. Lihat Abu Bakar Siddiq kaya, tapi begitu Allah perintahkan beliau berhijrah dan tinggalkan semua kekayaannya di Mekah, nggak ada masalah ditinggalkan. Terus berjuang lagi, terus kaya lagi. Terus kita dengar hadis Nabi SAW ketika Abu Bakar As-Siddiq nggak punya uang, terus ketemu Umar, lalu ketemu Nabi SAW, akhirnya mereka bertiga kelaparan. Kata para ulama, lihat Abu Bakar As-Siddiq, itu saking royalnya, itu bisa sampai pada titik nggak punya apa-apa. Orang kaya, saking ngasih ke segala macam, sampai pada titik nggak punya apa-apa. Nanti Allah kasih lagi, kaya lagi. Ya begitulah hidup. Jadi hati itu nggak terpaku dengan, atau tidak terpaut, tidak tergantung, nggak ada ketergantungan gitu. Hati itu jangan sampai ketergantungan dengan harta. Ada harta, alhamdulillah nggak ada kita, dan tetap kita merasa kaya. Kita merasa kaya itu di jiwa. Jadi punya duit nggak punya duit tetap pede aja. Pede aja, bismillah. Karena kita punya Al-Ghani yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan berarti malas bekerja, bukan berarti malas berikhtiar. Justru orang yang sudah hijrah semangat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, sebaik-baik harta itu di tangan orang-orang soleh. Itu. Jadi kalau banyak orang soleh megang harta, itu akan kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana. Dan itu ucapan Sa'id bin Musayyib. Itu nasihat dari Ibnu Jauzi. Kita harus punya izzah. Dan buat orang, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Buat kebaikan umat, buat kebaikan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berinya harus semangat. Karena Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkina. Allah itu senang jika salah seorang dari kalian melakukan sesuatu, dia perfeksionis, dia totalitas, dia habis-habisan. Itqan, bukan malas-malasan, itqan. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan baca doa ini dengan baik-baik, resapi. Ini komplit sekali. Kalau kita bisa berdoa dengan hati kita, lalu oleh ijabah doa ini, luar biasa, terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah lupa berdoa. Berdoa, berjuang, berdoa, berjuang, berdoa, berjuang. Allah akan kasih taufik. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.